Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita baca dosa besar yang ke-29. Beliau berkata, Al-Kabiratu Tasi'atu wal Ishrun, dosa besar yang ke-29, an yaqtulal insanu nafsahu, yaitu bahwa seseorang membunuh dirinya. Jadi dosa besar yang ke-29 adalah dosa bunuh diri. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada hari akhir serta beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian, sesama kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil, seperti curang dalam jual beli, memakan harta orang lain dengan cara riba, dengan cara-cara batil yang lainnya. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali berupa perdagangan yang saling ridha di antara kalian, kecuali perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Kemudian kata Allah, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara, dan barang siapa yang melakukan yang demikian dengan melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat zalim, fasawfa nuslihi nara, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal tersebut amatlah mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang kita sesama orang mukmin untuk memakan harta sebagian kita dengan cara yang batil, dengan cara-cara yang curang, cara yang licik, seperti makan riba, suap menyuap, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kemudian misalnya lakukan gharar dalam jual beli dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala melarang sesama mukmin untuk memakan harta sebagian di antara mereka dengan cara-cara yang batil. Kemudian Allah terangkan yang dibolehkan adalah perdagangan yang saling ridha di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, antaradim minkum, kecuali perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan agar kaum mukmin tidak saling membunuh satu dengan yang lain. Kata Allah, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh sebagian di antara kalian membunuh sebagian yang lain. Diibaratkan membunuh muslim yang lain dengan membunuh diri kalian. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian, maksudnya membunuh sebagian yang lain, karena orang mukmin itu bersaudara, sehingga diungkapkan dengan janganlah kalian membunuh diri kalian, maksudnya jangan membunuh saudara kalian seagama. Kemudian Allah menyebutkan ancaman bagi orang yang melakukan larangan-larangan Allah SWT ini, yaitu Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan memasukkan ke dalam neraka itu bukan sesuatu yang berat bagi Allah Azza wa Jalla, itu adalah hal yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian makna yang dapat kita ambil dari surah An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30 yang disebutkan oleh Az-Zahabi di awal penjelasan tentang dosa besar membunuh diri sendiri. Kemudian beliau berkata, qala Al-Wahidi fi tafsir hazil ayat. Al-Wahidi berkata dalam menafsirkan ayat ini, ayat yang dimaksud adalah ayat yang berbunyi wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ai la yaqtulu ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Maksudnya kata Al-Wahidi adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Janganlah sebagian dari kalian membunuh sebagian dari yang lain. Li'annakum ahlu dinin wahidin, karena kalian sesungguhnya adalah pemeluk agama yang satu, agama yang sama. Jadi maksud ayat ini wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, maksud ayat ini adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Jangan ada di antara orang mukmin membunuh mukmin yang lain. Li'annakum ahlu dinin wahidin, karena kalian sejatinya adalah orang-orang yang memiliki agama yang sama, orang-orang yang meyakini agama yang sama, yaitu agama Islam.
fa antum ka nafsin wahidatin, sehingga kalian seperti jiwa yang satu, karena orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian haza qaulu Ibnu Abbasin wa al-aktsarin, ini merupakan pendapat Ibnu Abbas dan pendapat banyak mufassir, kata Al-Wahidi. Jadi penafsiran ayat janganlah kalian membunuh diri kalian, maksudnya janganlah sebagian orang mukmin membunuh sebagian yang lain, itu adalah pendapat yang dianut oleh Ibnu Abbas serta banyak mufassir yang memaknai ayat tersebut dengan makna demikian. Wa zahaba qaumun ila anna hadza nahyun an qatlil insani nafsihi. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa ini merupakan larangan seseorang membunuh dirinya. Ini merupakan pendapat yang lain. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ayat ini wala taqtulu anfusakum itu maknanya bukan sebatas larangan orang mukmin membunuh mukmin yang lain, tapi merupakan larangan bunuh diri sendiri. Wa zahaba qaumun ila anna hadza nahyun an qatlil insani nafsihi. Dan suatu kaum berpendapat bahwa ini merupakan larangan dari tindakan seseorang membunuh dirinya sendiri. Wa yadullu ala sihhati hadza ma akhbarana bihi Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Mansuri bisnadihi an Amr bin Al-As. Dan yang mendukung pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat wala taqtulu anfusakum adalah jangan kalian bunuh diri, itu yang mendukungnya adalah apa yang diberitakan kepada kami oleh Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad Al-Mansuri dengan sanadnya dari Amr bin Al-As. Qala Amr bin Al-As berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin, saya mimpi basah pada malam yang dingin. Wa ana fi ghazwati zati salasil, dan saya saat itu dalam perang Zatus Salasil. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlik, saya khawatir jika saya mandi wajib an ahlik, maka saya akan mati. Fatayammamtu, lalu saya bertayamum. Fasallaitu bi ashabis subha, lalu saya salat subuh dengan sahabat-sahabatku sebagai imam. Fazakartu zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya sebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub, wahai Amr, kamu memimpin salat dengan teman-temanmu sedangkan kamu dalam keadaan junub. Fa akhbartuhu allazi mana'ani minal iktisal, lalu saya kabarkan kepada beliau mengenai hal yang menghalangiku untuk mandi. Faqultu, maka aku katakan, ini sami'tullaha yaqulu, sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu benar-benar penyayang kepada kalian. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'a, maka Rasulullah SAW tertawa dan beliau tidak mengatakan apapun untuk mengoreksi pendapat Amr bin Al-As ini. Jadi Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad Al-Mansuri meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr bin As. Beliau mengatakan bahwa saya pernah mimpi pada suatu malam yang sangat dingin, yaitu dalam perang Zatus Salasil. Lalu aku khawatir jika aku mandi aku akan binasa karena sangat dinginnya udara saat itu. Lalu kata Amr bin As, saya bertayamum, kemudian saya salat dengan teman-teman saya, salat subuh. Kemudian saya ceritakan kepada Nabi SAW tentang peristiwa tersebut. Kemudian kata Nabi, wahai Amr, apakah engkau salat dengan teman-temanmu dalam keadaan junub? Kemudian kata Amr, wahai Rasulullah, saya khawatir kalau saya mandi saya akan meninggal dunia. Lalu saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah sangat pengasih kepada kalian. Maka mendengar jawaban dari Amr bin As tersebut, Nabi SAW tertawa dan tidak mengatakan sesuatu setelah itu. Berarti Nabi SAW membenarkan takwil yang disebutkan oleh Amr bin Al-As ini, bahwa maksud ayat wala taqtulu anfusakum sampai akhir, janganlah kalian bunuh diri kalian, maksudnya membunuh diri sendiri, bukan bukan sebagian mukmin membunuh sebagian mukmin yang lain. Kata Az-Zahabi, fadalla hadzal hadisu ala anna Amran ta'awwala hadzal ayah halaka nafsihi la nafsa ghairihi. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Amr bin Al-As mentakwilkan ayat ini kepada makna yaitu membinasakan diri sendiri, membunuh diri sendiri, tidak diri orang lain. Walam yunkir zalika alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut kepada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Jadi makna ayat wala taqtulu anfusakum kalau menurut Ibnu Abbas dan mayoritas mufassir maknanya adalah janganlah
sebagian mukmin membunuh mukmin yang lain, karena orang mukmin itu satu agama sehingga mereka bagaikan satu jiwa. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa maksud wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian, maksudnya jangan bunuh diri, ya. Jangan bunuh diri kalian, ya. Jangan bunuh diri kalian, seperti riwayat yang dibawakan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Mansuri dengan sanadnya dari Amr bin As, bahwa Amr bin As memaknai ayat wala taqtulu anfusakum, maknanya adalah jangan bunuh diri kalian, dan hal tersebut diikrarkan oleh Nabi SAW, diakui penafsiran Amr tersebut oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak membantah penafsiran dari Amr bin As tersebut, ya. Qauluhu wa may yaf'al zalika, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa may yaf'al zalika, siapa yang melakukan yang demikian. Kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yaqulu, Ibnu Abbas berkata, al-isyarah ta'udu ila kulli ma naha anhu min awal surati ila hadzal mawdi'. Larangan wa may yaf'al zalika, siapa yang melakukan yang demikian, kata Ibnu Abbas, isyarat tersebut kembali kepada semua yang dilarang, ya, dari awal surat sampai ke ayat ini. Jadi siapa yang melakukan demikian, menurut Ibnu Abbas, penggalan ayat ini maknanya adalah semua larangan-larangan yang disebutkan sejak dari awal surah An-Nisa sampai dengan tempat ini, sampai dengan ayat 29 ini. Wa qala qaumun al-wa'idu raji'un ila aklil mali bil batil wa qatlin nafsil muharramati. Tapi ada kaum yang mengatakan bahwa larangan tersebut, siapa yang melakukan demikian, maka larangan tersebut kembali kepada, pertama, memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dan yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya. Jadi diperselisihkan oleh para ahli tafsir kemana, ya, kembalinya ancaman ini, siapa yang melakukan demikian. Kalau menurut Ibnu Abbas, kembali kepada semua larangan yang disebutkan sejak awal surah An-Nisa, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa larangan tersebut atau ancaman tersebut kembali kepada memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh jiwa yang diharamkan. Wa qauluhu ta'ala udwana wa zulma, firman Allah Subhanahu wa taala udwana wa zulma, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al zalika udwana wa zulma, siapa yang melakukan demikian dengan melampaui batas dan berbuat zalim. Apa makna udwan wa zulma? Makna udwan an ya'dwa ma amara Allah bihi. Makna udwan adalah seseorang melewati, melampaui apa yang Allah perintahkan, ya, melampaui apa yang Allah perintahkan. Wa kana zalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Apa makna ayat ini? Ay annahu qadirun ala iqa'i ma tawa'ada bihi min idkhalin nar. Dan yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Maksudnya Allah itu maha berkuasa untuk, ya, menimpakan apa yang Allah telah ancam dengannya, yaitu memasukkan ke dalam neraka, ya. Allah Subhanahu wa taala amat mudah baginya untuk memasukkan orang yang diancam dengan neraka ke dalam neraka. Wa an Jundub bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jundub ibnu Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jarhun fajazi'a. Ya, ada pada orang-orang yang sebelum kalian seseorang yang menderita luka, fajazi'a, lalu dia berkeluh kesah, tidak tahan dengan luka yang dia derita. Fa akhadha sikinan, lalu dia ambil sebuah pisau, fa khazza biha yadahu, lalu dia potong tangannya dengan pisau tersebut, ya, lalu dia potong tangannya dengan pisau tersebut. Fa ma raqa'ad damu hatta mata, namun darah tersebut tidak berhenti hingga dia mati. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, badarani abdi binafsihi, kata Allah Azza wa Jalla, hambaku mempercepat, ya, kematian dirinya. Haramtu alaihil jannata, maka aku haramkan atasnya surga. Mukharrajun fis sahihain, yang dikeluarkan dalam sahihain. Jadi Jundub bin Abdullah, beliau menceritakan dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, pada zaman dahulu, pada zaman orang-orang yang hidup sebelum kalian, ada seseorang, ya, yang menderita luka. Ada seseorang yang menderita luka, mungkin karena dalam perperangan atau karena ada suatu kejadian dan sebagainya, ada luka di tubuhnya. Dia tidak tahan dengan luka tersebut, ya. Kemudian dia ambil pisau, lalu dia potong tangannya, mungkin dipotong urat nadinya, lalu darahnya tidak berhenti keluar, mengalir terus-menerus sampai akhirnya dia kehabisan darah dan mati. Kata Allah Azza wa Jalla, hambaku ini mempercepat kematian dirinya, maka aku haramkan atasnya surga. Jadi hadis ini menunjukkan haramnya, ya, bunuh diri, ya, dan dia merupakan dosa besar dan diancam dengan tidak masuk surga. Kata Allah SWT, aku haramkan atasnya surga. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ancam orang tersebut, ya, dengan neraka, dan Allah ancam tidak akan masuk ke dalam surga Allah SWT, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, mungkin dengan pisau, dengan besi panjang atau dengan yang lainnya, fahadidatuhu fi yadihi, maka di hari kiamat besi yang dia gunakan untuk membunuh dirinya itu ada di tangannya. Yatawajjahu biha fi batnihi, dan dia akan meremukkan isi perutnya dengan besi tersebut di neraka jahanam. Ya, dia akan meremukkan isi perutnya dengan besi tersebut di neraka jahanam. Khalidan fiha abada, dia kekal di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Ya, wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan fiha abada. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, dengan menenggak racun, dengan minum racun, fasummuhu fi yadihi, maka racun tersebut ada di tangannya. Yatahassahu fi nari jahannam, dia minum racun tersebut di neraka jahanam. Khalidan fiha abada, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa man nazala min jabalin, dan barang siapa yang terjun dari suatu gunung, faqatala nafsahu, lalu dia bunuh dirinya sendiri, bahwa yanzilu fi nari jahannam khalidan fiha abada, maka dia akan terjun ke dalam neraka jahanam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Mukharrajun fi sahihain. Kata Rasulullah SAW menerangkan besarnya dosa bunuh diri. Pertama, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, mungkin dengan pisau, dengan dengan besi atau dengan yang lain, mungkin dia tusuk perutnya dengan pisau, maka besi yang dia gunakan untuk bunuh diri itu, dia akan meremukkan isi perutnya dengan besi tersebut dalam neraka jahanam, dan dia kekal dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Ya, itu yang pertama. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dia akan menggunakan besi tersebut untuk merusak isi perutnya di dalam neraka jahanam. Yang kedua, barang siapa yang membunuh dirinya dengan minum racun, maka di neraka jahanam dia akan terus minum racun tersebut. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan terjun dari tempat yang tinggi, terjun dari gedung, terjun dari ketinggian, terjun dari puncak gunung misalnya, terjun ke dalam jurang, maka dia akan terjun ke dalam neraka jahanam di hari kiamat nanti. Ini adalah ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang bunuh diri. Jangan putus asa. Seberat apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, pasti ada solusinya. Allah Azza wa Jalla Maha memberikan solusi. Ya. Dan begitu juga orang-orang yang melakukan dosa yang besar, yang menurut dia sangat besar dosa tersebut, jangan sampai dia putus asa kemudian dia bunuh diri. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, maka insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala ada solusinya, ya. Kemudian wa fi hadis Ibnu Dhahhaki qala, dalam hadis Ibnu Dhahhak dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'nul mu'min kakatlihi, melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Ya, melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Wa man qazafa mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatlihi, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tuduhan telah kafir, maka itu sama dengan membunuhnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi yaumal qiyamah, dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan diazab dengannya pada hari kiamat. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, entah dengan besi, dengan racun, dengan terjun dari gedung yang tinggi, entah dengan gantung diri dan sebagainya, maka dia akan diazab dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya tersebut, ya, pada hari kiamat. Jadi harus berhati-hati, ya. Jangan sampai seorang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla kemudian dia bunuh diri, ya. Wa fil hadis sahih anir rajul allazi alamathul jirah, ya, atau al-jarah fasta'jal al-maut. Dalam hadis sahih tentang seseorang yang dibuat sakit oleh luka, fasta'jalal mauta, maka dia mempercepat kematiannya. Faqatala nafsahu bizibabi sayfi, lalu dia bunuh diri dengan ujung pedangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Ya, ada seseorang yang menderita luka, kemudian dia tidak tahan dengan luka tersebut, maka dia percepat kematiannya dengan membunuh diri dengan ujung pedangnya. Dia letakkan ujung pedangnya di tanah, kemudian dia dorong dirinya ke ujung pedang tersebut sehingga dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, huwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Jadi orang yang bunuh diri, dia termasuk orang yang diancam dengan ancaman neraka, ya. Maka seorang mukmin jangan sampai dia melakukan dosa besar ini.
fanas'alullah an yulhimana rushdana wa an yu'izana min syururi anfusina. Maka marilah kita memohon kepada Allah agar mengilhamkan kepada kita rushdana, kewarasan kita, wa an yu'izana min syururi anfusina, dan melindungi kita dari keburukan diri kita sendiri. Ya, mari kita berlindung kepada Allah SWT agar memberikan kewarasan kepada kita, ya, agar memberikan bimbingan kepada kita sehingga tidak berpikir yang macam-macam. Ya, sehingga tidak berpikir untuk bunuh diri. Apakah dengan bunuh diri masalah akan selesai? Apakah dengan bunuh diri dia akan bebas dari masalah? Tidak, dia akan menghadapi masalah yang lebih besar, yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab neraka. Wa an yu'izana min syururi anfusina, dan kita juga memohon kepada Allah agar melindungi kita dari keburukan diri kita. Ya, terkadang diri seseorang yang mengajaknya untuk melakukan hal-hal yang buruk, maka hendaknya kita selalu memohon kepada Allah agar menjaga diri kita semua dari hal-hal yang buruk. Ya. Wa sayyiati a'malina, juga kita memohon kepada Allah agar menjaga kita dari perbuatan kita yang buruk. Innahu jawadun karimun ghafurur rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan, Maha Mulia, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah dosa ke-29 yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, yaitu bunuh diri, ya, di mana bunuh diri ini merupakan dosa besar yang seseorang terancam dengan neraka jika dia membunuh diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.